Bab 1206, percaya sekarang? Sudah terlalu lama tidak ada suara di luar. Sepertinya pertempuran telah berakhir. Layaran bersiul dengan bangga dan matanya penuh dengan ejekan. Semua anggota Asosiasi Pedagang Indonesia sudah pucat pasi. Kalau kalian melakukan banyak tindakan ketidakadilan, kalian akan mati. Apa kalian tidak takut pembalasan karma karena berkomplot dengan musuh asing? Yuslan mengeratkan pegangannya di pena, matanya yang merah hampir berdarah. Mereka tahu sangat jelas. Meskipun mereka menandatangani ini, Sabta tidak akan pernah membiarkan mereka pergi, apalagi anak-anak di luar. Melakukan hal ini adalah untuk menginjak-injak dan menyiksa mental mereka. Kebetulan, aku pergi meramal beberapa waktu lalu. Peramal itu mengatakan nasib baikku cerah dan umur panjangku tidak terbatas. Masih banyak berkah yang belum aku nikmati. Sabta jelas tidak peduli. Mulutnya tersenyum bangga lebar-lebar. Peramal yang kamu cari ini mungkin pembohong. Pada saat itu, suara acuh tak acuh terdengar di ruang konferensi. Bukan milik siapapun yang ada di sana. Wajah semua orang dipenuhi kengerian. Kemudian, mereka melihat seorang pemuda jelek berdiri di depan pintu. Rokok di sudut mulutnya perlahan terbakar. Asapnya mengepul membuat wajahnya hilang timbul. Tuan Sabta, prosedur keamanan seperti apa yang kamu ambil? Kamu membiarkan orang luar masuk. Seorang anggota Asosiasi Lajak Utara menghardik. Nak, apa hubunganmu dengan Asosiasi Pedagang Indonesia? Apa kamu sudah bosan hidup dan datang cari mati? Layaran bertanya mencibir. Kamu memandang tinggi aku. Aku bukan anggota aliansi kekuatan manapun. Agam terkekeh dan masuk setelah mematikan rokoknya. Layaran menyipitkan mata dan diam-diam menelepon. Beberapa detik kemudian, sekelompok orang bersenjata bergegas masuk dari luar. Laser inframerah dari senjata ditujukan ke kepala Agam. Agam hanya tersenyum ringan. Para penjaga yang bersenjata lengkap ini jatuh pada saat bersamaan. Hal ini membuat Layaran dan yang lainnya takut hingga berdiri. Siapa kamu? Bentak Layaran. Agam tidak menghiraukannya. Anak ini sepertinya dia adalah teman kita. Bisik Joseph. Aku tidak yakin, Gerald, Yuslan, ekspresi apa di wajah kalian itu? Apa kalian mengenal pemuda ini? Arnold melihat ekspresi tertegun keduanya, terutama ekspresi Gerald lebih menakjubkan. Saat melihat Agam, Gerald sangat gembira. Kemudian, dia menjadi sangat khawatir. Dia buru-buru berkata, Pak Agam, aku ingin minta tolong sesuatu. Di luar. Sudah beres. Agam menyela. Apa? Gerald tercengang. Sebelum dia mengatakan hal apa itu, Agam mengatakan itu sudah diselesaikan. Bukankah itu terlalu main-main? Arnold dan yang lainnya juga sedikit mengernyit. Pemuda ini kasar, sepertinya tidak terlalu bisa diandalkan. Anak dan pewaris kalian dikepung oleh 3 musuh asing di luar. Kemudian, musuh memukuli si tua cedi itu sampai setengah mati. Akhirnya, aku datang, membunuh 2 orang musuh, dan 1 musuh melarikan diri. Masalah selesai. Agam menyimpulkan kejadian dengan kata-kata yang sangat sederhana. Mudah dimengerti. Semua pendengar tercengang. Mereka sudah tahu tentang betapa Agung Cedi terluka parah melalui kamera. Namun, mendengar apa yang dikatakan Agam kemudian, mengapa mereka merasa seperti mendengarkan cerita omong kosong? Apakah itu berarti dia sendiri membunuh musuh luar negeri yang melukai petapa Agung Cedi? Ini pasti omong kosong, sialan. Jangankan orang luar, bahkan Gerald pun ragu. Nak, apa kamu sedang menceritakan cerita omong kosong? Sekalipun kamu membual, kamu tidak boleh berlebihan. Jika kamu membual seperti ini, siapa yang akan percaya? Layaran kembali sadar dan mengejek. Tidak percaya? Aku mengerti. Agam melambaikan tangannya. 2 bayangan terbang dari luar jendela Prancis, menerobos kaca, dan terjatuh di antara 2 meja negosiasi. Kejadian mendadak itu membuat semua orang takut. Namun, ketika mereka melihat lebih dekat, mereka menyadari itu adalah maya 2 orang barat. Gerald, Yuslan, dan lainnya bingung. Mereka tentu saja tidak mengenali kedua orang ini. Bos-bos Asosiasi Lajak Utara memandang wajah kedua mayat itu seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ekspresi mereka menjadi sangat ngeri.
Mereka tahu dua wajah ini. Beberapa jam yang lalu, mereka masih merendahkan diri kepada kedua orang ini, bahkan menyembah mereka sebagai makhluk ilahi. Dalam konsep barat, kedua orang ini memang makhluk ilahi. Namun, sekarang, tubuh kedua orang ini pucat pasi, pupil mereka membesar, dan tubuh mereka menjadi kaku dan tegang. Mereka sudah mati. Sosok makhluk ilahi itu sudah menjadi mayat. Hal ini memberi mereka dampak visual dan spiritual yang sangat besar. Sekarang sudah percaya? Agam bertanya dengan senyum tipis. Seluruh ruang konferensi menjadi sunyi senyap. Mata Sabta membelalak bulat dan hampir melotot keluar, terlihat sedikit menakutkan. Dia menatap kedua mayat itu untuk waktu yang lama. Pada saat tertentu, dia sepertinya telah kehilangan semua kekuatannya. Seluruh tubuhnya merosot di kursi. Matanya menjadi gelap dan putus asa. Ketika Agam muncul, dia sengaja tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu kekuatan Agam, juga tahu identitas penguasa neraka. Namun, dia masih menyimpan harapan. Jika ketiga orang yang diundang sudah membunuh Agam, bukankah tanda jiwa yang Agam tanamkan padanya sudah terangkat? Karena itu, dia memilih diam dan menunggu kesempatan bagus. Akan tetapi, ketika kedua mayat itu muncul, tidak diragukan lagi harapan terakhir di dalam hatinya sudah hancur. Penguasa neraka ini terlalu menakutkan. Orang-orang dari Asosiasi Pedagang Indonesia tidak mengenal kedua orang itu. Namun, melihat perubahan ekspresi Sabta, Lairan, dan lainnya, mereka langsung menebak identitas kedua mayat ini. Kejutan di hati mereka tidak kalah dari orang lain. Bahkan Petapa Agung Cedi tidak berdaya melawan musuh asing kuat ini. Mereka malah dilenyapkan oleh Agam. Kedua mayat ini tidak diragukan lagi adalah bukti yang paling kuat. Yuslan menelan ludah dan menatap Agam. Dia tidak bisa menenangkan emosinya untuk waktu yang lama. Saat itu, ketika Jal merekomendasikan Agam kepadanya untuk meminta bantuan, dia agak meremehkannya. Dia bahkan berpikir mengundang Agam malah akan menyebabkan masalah lain. Namun, sekarang Agam berhasil memecahkan masalah yang mereka anggap sebagai bencana besar dan membuat putus asa dengan mudah. Selain itu, melihat penampilan Agam yang bersih, sepertinya dia tidak berusaha keras untuk mengatasi keduanya. Ini terlalu mengejutkan. Ini terasa seperti mimpi, sangat tidak nyata. Kebanyakan orang lain yang juga berada di Bukit Barat kemarin juga sudah pernah melihat Agam. Namun, mereka juga berpikiran sama seperti Yuslan. Pemuda ini telah diabaikan oleh mereka, bahkan berpikir Jal telah ditipu olehnya. Namun, siapa sangka sekarang dia telah menjadi orang berjasa mereka, dan menyelamatkan mereka dari situasi yang putus asa. Apa yang membuat mereka merasa lebih luar biasa adalah kekuatan Agam. Siapa lagi yang bisa semudah dan sekuat dia? Pak Agam, bagaimana kamu melakukannya? Jawab menelan ludah dan berkata, bagaimana bilangnya, ya? Yang disebut dewa di barat itu sebenarnya hanya begitu saja bagiku. Agam berpikir sejenak, lalu berkata, kekuatan kedua orang ini kurang lebih berada di alam kemuliaan tingkat 3 menengah. Orang yang melarikan diri itu hanya di alam kemuliaan tingkat awal. Tingkatan seperti ini tidak memberi tekanan apapun pada Agam. Belum lagi tingkatan alam Agam saja sudah mengalahkan mereka. Cukup mengandalkan kekuatan spiritual saja, dia dapat membereskan mereka dengan mudah. Begitu saja, dia terlalu sombong. Sombong sampai lupa diri. Namun, saat ini, mereka tidak bisa membantah kata-kata Agam. Kenyataannya seperti itu. Para dewa dari barat memang begitu saja bagi Agam. Pak! Otot wajah Lairan berkedut. Akhirnya dia memasang ekspresi yang memaksakan senyum dan berkata dengan kaku. Saya yang tidak sopan tadi. Saya harap Anda akan murah hati dan tidak mengingatnya. Saya ingin bertanya apa kepentingan Anda di sini? Bab 1207. Siapa yang setuju? Siapa yang tidak? Agam tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia menarik kursi dan duduk. Dia mengeluarkan sebatang rokok dan mengetuknya di atas meja 2 kali. Kemudian, dia menggigitnya di mulut dan menyalakan api dengan tenang. Sekarang, dia lebih mengerikan dari suara apapun. Agam tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi memberikan lebih banyak tekanan di hati mereka. Mental Sabta akhirnya hancur. Dia berdiri dari kursinya dan berlari ke depan Agam. Terdengar suara keras. Dia langsung berlutut. Hati semua orang ikut tertegun.
Masalah hari ini paling menguntungkan keluarga Winarno. Bagaimana mungkin Sabta bisa menyerah begitu cepat? Seharusnya tidak begini. Apa karena aku terlalu baik padamu sebelumnya? Jadi aku tidak membuatmu ingat apapun? Mulut Agam tersenyum tipis dan nadanya datar. Tidak ada yang bisa mendengar perubahan suasana hati. Sebuah kalimat sederhana ini justru seperti palu yang berat, memukul hati Sabta dengan kejam. Napas Sabta sesak dan jiwanya terasa seperti terpisah dari tubuhnya. Kakinya melayang dan di bawahnya memperlihatkan kegelapan 9 dunia bawah neraka dan neraka lain yang tak ada habisnya. Boom! Sabta bersujud dengan keras, darah mengucur dari dahinya. Indranya mati, kakinya melayang dan di bawahnya memperlihatkan kegelapan 9 dunia bawah neraka dan neraka lain yang tak ada habisnya. Boom! Sabta bersujud dengan keras, darah mengucur dari dahinya. Indranya mati rasa dan dingin, dia sama sekali tidak menyadari rasa sakitnya. Bahkan dia merasa aneh ketika mendengar suaranya yang panik dan ketakutan. Tuan, hamba sudah menyadari kesalahan. Hamba tidak tahu Anda punya hubungan dengan Asosiasi Pedagang Indonesia. Kalau tidak, hamba tidak akan berani berbuat salah sedikit pun. Suara Sabta bercampur antara suara tersedak dan suara menangis. Dia tersedak air liur di tenggorokannya yang kemudian mengalir keluar dari bibirnya yang bergetar. Tubuhnya bergetar hebat. Hal ini juga membuat semua orang takut, termasuk Jawal dan lainnya. Sabta termasuk orang yang berambisi. Apa yang membuatnya begitu takut? Agam membunuh 2 orang kuat dari barat? Jelas tidak. Karena keluarga Winarno sudah dapat mengundang 2 atau 3 orang, mereka pasti dapat mengundang lebih banyak lagi. Apalagi mereka memiliki beberapa orang yang mendukung mereka di belakang. Orang-orang itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan kata lain, Sabta masih memiliki kartu as yang belum keluar. Akan tetapi, dia sangat takut, bahkan putus asa. Jelas, ada sesuatu antara Agam dan Sabta yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Hal ini bisa membuat Sabta menanggalkan semua martabat dan status. Agam menjentikan abu rokok dan melirik orang lain di Asosiasi Lajak Utara. Tatapannya tertuju pada Lairan. Lairan sangat ketakutan hingga dia menundukkan kepalanya dan berhenti bernapas. Ketika Agam tahu keluarga Winarno yang memimpin, dia juga mempertimbangkan untuk membalas Sabta langsung. Namun, apakah akan ada gunanya? Tidak ada. Sabta adalah kepala keluarga Winarno, tetapi di keluarga Winarno bukanlah hanya Sabta seorang yang memutuskan. Selain itu, tidak hanya keluarga Winarno saja. Masih ada kekuatan lain dari Asosiasi Lajak Utara. Jika hanya menangani keluarga Winarno, masih akan ada banyak masalah di masa depan. Agam tidak mau memperpanjang masalah. Lebih baik maju sekarang juga, anggap saja membereskan orang-orang ini sekaligus. Daripada nanti sebelum masalah ini selesai, mereka sudah membuat masalah baru lagi. Bukankah kamu bertanya kenapa aku datang ke sini? Sangat sederhana. Hentikan semua rencana terhadap Asosiasi Pedagang Indonesia dan transfer setengah aset kalian ke Asosiasi Pedagang Indonesia. Pada saat yang sama, putuskan hubungan yang tidak pantas dengan orang-orang Barat. Ingat, apa yang aku bilang adalah tidak pantas. Aku pikir kalian sebagai pemimpin dari berbagai kekuatan adalah orang-orang pintar. Aku tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Lalu, kalian harus mengirim beberapa anggota inti kalian ke Asosiasi Pedagang Indonesia. Hei, kita semua orang Indonesia. Hubungan erat masih diperlukan juga. Agam menjentikan puntung rokok. Saat dia berdiri, hati semua orang tegang. Aku sudah selesai berbicara. Siapa yang setuju? Siapa yang tidak? Suasana hening dan tidak ada yang berbicara. Aura tidak berbentuk yang terpancar dari tubuh Agam seperti arus gelap di dalam laut. Arus ini menyeret semua orang ke jurang dan mencekik mereka. Namun, saat ini, seperti ada telapak tangan tak terlihat meremas jantung mereka. Darah perlahan mengalir keluar, jantung mereka terasa mengecil dan rusak. Melihat 2 mayat di tengah 2 meja negosiasi, orang-orang dari Asosiasi Lajak Utara menghilangkan kesombongan mereka dan gemetar ketakutan. Tidak ada yang berani berbicara. Orang-orang Asosiasi Pedagang Indonesia memandang Agam dengan pandangan yang rumit dan tidak berbicara. Kekuatan, dominasi Agam yang kuat, dan kuasanya memimpin pertempuran menyebabkan semua orang yang hadir kehilangan suara mereka dan menjadi bisu. Tuntutan pertama dan terakhir, aku keberatan. Lairan ketakutan setengah mati, tetapi dia tidak bisa menerima 2 poin ini.
Memberikan setengah aset, bukankah sama saja menghancurkan Asosiasi Lajak Utara? Mengirim anggota inti, ini juga artinya sumber kehidupan Asosiasi Lajak Utara dikendalikan oleh Asosiasi Pedagang Indonesia, kan? Sabta tidak berani mengangkat kepalanya, tetapi hatinya memarahi Lairan. Idiot ini. Mungkinkah dia masih tidak mengerti situasi di hadapannya? Rugi? Lebih baik rugi sebesar-besarnya daripada dihancurkan. Setelah mendengarkan bantahan Lairan, Agam memandang Gerald dan bertanya. Siapa dia? Lairan Thohir adalah bos balik layar perusahaan Jatuh Krama. Jantung Gerald berdetak kencang dan samar-samar bisa menebak apa yang akan dilakukan Agam. Agam mengangguk acuh tak acuh. Dia memandang Lairan dan berkata, Aku setuju dengan bantahanmu. Setelah mengatakan itu, Agam mengeluarkan ponselnya dan berkata, Lairan Thohir dari perusahaan Jatuh Krama berkomplot dengan musuh asing. Aku akan menyerahkan orang ini padamu. Dia menutup teleponnya. Mereka menunggu beberapa menit. Beberapa menit ini seperti siksaan paling kejam bagi semua orang di ruang konferensi. Lairan merasa tidak tenang. Setelah tenang kembali, dia mulai menyesal. Sebelum dia menyiapkan kata-katanya dan berbicara, ponselnya berdering. Lairan, aku adalah Windu Laskara dari 9 alam surgawi. Aku menangkapmu atas tuduhan mengganggu ketertiban umum, berkomplot dengan musuh asing, merusak harta benda, dan mengancam keselamatan hidup orang. Pada saat yang sama, putramu, Waldo Thohir, telah ditangkap karena investasi ilegal dan pemerkosaan. Orang-orang di Palagan ibu kota kekaisaran telah lama mengincar orang-orang Asosiasi Lajak Utara. Namun, tidak ada gunanya membasmi Lairan seorang saja. Setelah dia jatuh, akan muncul Luron, Leron, dan orang yang lainnya untuk menggantikannya. Namun, sekarang berbeda. Asosiasi Lajak Utara sudah dihancurkan oleh Agam. Pada dasarnya, mereka sudah terpecah dan tidak bersatu lagi. Setelah Lairan jatuh, tidak ada yang berani menolong ataupun bisa menolongnya. Hilangnya dukungan dari Asosiasi Lajak Utara membuat Lairan hancur. Perusahaan Jatuh Krama tidak akan bisa menanggung tekanan dari Asosiasi Pedagang Indonesia. Lairan memegang ponselnya sambil tertegun. Telinganya berdengung. Dia sama sekali tidak bisa mendengar kata-kata berikutnya. Mustahil, ini bohong. Mata Lairan penuh ketidakpercayaan. Mustahil, ini bohong. Mata Lairan penuh ketidakpercayaan. Bagaimana pembalasan ini bisa datang begitu cepat? Sama sekali tidak memberinya waktu untuk bereaksi atau ruang untuk melawan. Bahkan ini datang dari 9 alam surgawi. Ini tidak mungkin. Lairan berdiri tiba-tiba dan berteriak tidak terkendali. Bagaimana mungkin bisnis besar yang dia dirikan setelah usaha keras bertahun-tahun runtuh hanya karena sebuah telepon? Dia tidak bisa menerimanya. Agam balik melambaikan tangannya dan tubuh Lairan tiba-tiba terbang menabrak dinding dengan keras. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya hampir rusak. Dia jatuh lemas di sudut. Dia sudah sekarat. Metode tangan besi yang Agam tunjukkan mengejutkan semua orang. Bahkan orang lain di Asosiasi Lajak Utara yang tidak puas dengan semua itu hampir mati ketakutan. Sekarang, siapa yang setuju dan siapa yang tidak? Agam memandang orang-orang ini lagi. Mereka yang dipandang merasa pandangan mereka gelap dan sekujur tubuh mereka merinding. Emosi di mata mereka semua digantikan oleh rasa takut. Tidak ada yang berpikir yang lain. Aku setuju. Sabta masih menundukkan kepalanya. Dia berteriak seperti menggunakan seluruh kekuatannya. Aku juga setuju. Aku setuju. Bab 1208, tidak terima. Para bos dari Asosiasi Lajak Utara, hampir 20 orang, mewakili kekuatan dan latar belakang masing-masing. Mereka melepas harga diri dan martabat mereka, bergegas bangkit dan menunjukkan sikap mereka. Ketika semua orang mengatakan ini, mereka lega berhasil kabur dari kematian. Seolah ini semua semacam pembebasan bagi mereka. Puluhan menit yang lalu, mereka masih pemenang di sini. Agam tentu tidak perlu khawatir tentang proses penandatanganan kontrak setelah ini. Ketika kontrak sudah di tangan, Gerald, Yuslan, dan lainnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Seseorang bahkan berlinang air mata karena itu. Mereka sempat terpojok sampai hidup pun hanyalah harapan kosong. Namun, sekarang mereka tidak hanya berhasil mempertahankan semuanya, tetapi juga memiliki setengah aset Asosiasi Lajak Utara. Mereka merasa seperti bermimpi. Namun, mereka tidak berpuas diri. Menandatangani kontrak hanyalah langkah awal. Bagaimana menstabilkan situasi selanjutnya adalah pekerjaan yang sulit.
beberapa orang pergi untuk menyelesaikan masalah ini. Gerald, Yuslan, Arnold, dan lainnya mengikuti Agam keluar dari hotel setelah berganti isyarat mata. Setelah orang-orang Asosiasi Pedagang Indonesia pergi, ruang konferensi langsung jauh lebih kosong. Sapta berbalik dan duduk di lantai dengan susah payah. Melihat kedua mayat itu, matanya kosong. 2 kali, dominasi yang ditampilkan Agam memberinya kejutan besar. Jika pertama kalinya dia tidak ada persiapan sama sekali, bagaimana dengan kali ini? Sapta sudah menyadari dia dan Agam sama sekali tidak berada di tingkatan yang sama. Jika dia terus keras kepala, pada akhirnya, dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Duk! Entah sudah berapa lama berlalu, pintu ruang konferensi didobrak. Jayden yang mengenakan kacamata hitam, bergegas masuk dengan marah. Dia diikuti oleh Hudson yang wajahnya pucat pasi. Ayah! Ada apa ini? Bukankah kita akan menerima transfer semua aset Asosiasi Pedagang Indonesia? Mengapa aku menunggu begitu lama malah melihat setengah dari aset kita telah ditransfer? Negosiasi ini sudah diputuskan, jadi Jayden tidak hadir. Sebaliknya, dia berada di markas keluarga Winarno, menunggu untuk menerima langsung aset Asosiasi Pedagang Indonesia. Alhasil, setelah menunggu lama, malah mendapat kabar buruk. Suasana hati Sapta sudah sangat buruk. Mendengar keluhan Jayden, dia langsung meledak. Dia tiba-tiba melompat, melesat, dan menampar wajah Jayden. Dia berkata dengan marah, "Sial! Siapa yang memberimu keberanian berbicara seperti itu dengan ayahmu?" Sudut mata Jayden berkedut, dan dia menjilat darah yang mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia berkata tidak mau kalah. "Ayah, kamu bisa memukulku. Aku tidak membantah. Tapi, jika kamu terus begini, cepat atau lambat kamu akan menghancurkan semua pencapaian leluhur. Padahal persiapannya bagus, tapi malah kalah dan hancur lebur. Kamu harus memberi penjelasan." "Penjelasan? Oke." Sapta meraih leher Jayden dan menyeretnya ke depan kedua mayat itu. Sapta menekan kepalanya dan berteriak, "Kamu ingin penjelasan, kan? Buka matamu lebar-lebar dan lihat apa ini." Pupil mata Jayden tiba-tiba menyusut. Melihat dua mayat dengan wajah pucat itu, jeritan keluar dari tenggorokannya. Hudson segera menyusul. Dia melihat dua mayat dengan wajah pucat pasi dan mata melotot. "Betapa Agung Cedi punya kemampuan untuk membunuh keduanya?" Hudson berseru. "Masalah ini sulit dijelaskan." Sapta menendang Jayden, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Ayah, situasinya telah berubah. Kita tampaknya telah memprovokasi keberadaan yang tidak boleh diprovokasi. Saat ini, aku sarankan kita membuat rencana jangka panjang. Jika kita bisa mengubah perang dengan Asosiasi Pedagang Indonesia menjadi berdamai, mungkin kita bisa mendapatkan kembali apa yang hilang. Kamu ingin mati?" Hudson sangat marah dan menendang perut Sapta dengan keras. Dia berkata dengan ganas, "Aku telah melatihmu selama bertahun-tahun, tetapi aku malah menghasilkan orang tak berguna? Sapta Winarno, jika kamu tidak mau melakukannya, serahkan posisimu dan biarkan cucuku yang melakukannya." Sampai berkata lelucon berdamai pula. "Apa kamu tidak tahu penghancuran Asosiasi Pedagang Indonesia bukanlah urusan keluarga Winarno atau bahkan Asosiasi Lajak Utara saja, tetapi berhubungan dengan keputusan dari atas? Sekarang kamu takut, kamu tidak ingin bertarung lagi. Apa kamu sudah bertanya kepada para petinggi di atas apa mereka setuju?" Sapta mencengkeram perutnya dan bangkit. Wajahnya pucat. Dia tentu memahami hal ini. Namun, dia benar-benar takut. Lebih tepatnya, dia telah kehilangan tekadnya untuk melawan Agam. "Pak Hudson, Anda jangan marah. Tuan Sapta juga tidak punya pilihan. Jika Anda datang lebih awal, Anda mungkin juga akan mendukung pilihan Tuan Sapta." Pemimpin salah satu kelompok kekuatan di Asosiasi Lajak Utara tidak tahan memberikan penjelasan. Hudson mendengus dan menunjuk ke langit-langit. Dia berkata, "Izinkan aku memberitahu kalian. Ada orang di atas yang mendukung kita. Kita seperti sudah mendapat bantuan dewa. Kita tidak akan kalah sama sekali." Melihat Hudson tidak mau kalah, semua orang di Asosiasi Lajak Utara terdiam. Mereka bisa memahami pikiran Hudson. Jika mereka tidak ada di tempat kejadian, mereka juga akan menghina. Namun, mereka tidak bisa melupakan apa yang baru saja mereka alami. Mereka saling berpandangan. Lalu, mereka bangkit satu demi satu dan mencari alasan untuk pergi. Mereka tentu akan melakukan serangan balik.
Namun, hal semacam ini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka ikut campur atau pimpin. Terlebih lagi, ini masalah keluarga ketiga orang ini. Jika tetap di sana, mereka malah akan terseret ke dalam masalah tanpa alasan. Sekelompok pengecut! Setelah semua orang di asosiasi lajak utara pergi, Hudson marah. Dia berbalik melirik Sapta dan berkata, "Apa yang terjadi setelah aku pergi? Katakan padaku!" Sapta menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan garis besar keseluruhan ceritanya. Namun, dia dengan cerdik mengabaikan identitas Agam. Dia ingin memberi dirinya sendiri sebuah jalan keluar. Seorang pemuda? Apa-apaan ini? Hudson mengerutkan kening. Seorang pemuda berusia 20-an bisa membunuh 2 orang alam malaikat tingkat menengah. Bukannya ini cerita omong kosong. Kakek, menurutku, mari kita selesaikan masalah ini dulu. Jaden menunjuk 2 mayat di lantai. Kematian 2 orang kuat alam malaikat tingkat menengah di sini agak tidak masuk akal. Hudson mengeluarkan ponselnya dan menelpon. Ketika telepon tersambung, terdengar suara acuh tak acuh seorang wanita. Sudah begitu lama, bukankah masalahnya sudah selesai? Nona Yuri, ada kabar duka yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Hudson menarik napas dalam-dalam dan tenggelam dalam emosinya. Air mata memenuhi matanya dan dia mengutarakan masalah itu. Yuri terdiam untuk waktu yang lama dan berkata dengan nada dingin. Ketika kesatria lapis baja emas Abdi meninggal di ibu kota Kekaisaran, aku butuh penjelasan. Nona Yuri, saya tidak bisa menjelaskannya. Saya harap Anda dapat memberikan dukungan makhluk ilahi yang lebih kuat untuk menyelesaikan masalah ini. Anda harus mengerti, pengorbanan selalu diperlukan untuk mencapai tujuan besar. Kata Hudson penuh kesedihan. Aku akan mendiskusikan masalah ini. Tapi, tidak bisa hanya orang-orang kami yang dikorbankan. Kalian juga harus berkorban sesuatu. Makna di balik kata-kata Yuri sudah jelas. Pihak Barat akan terus mengirim makhluk ilahi yang kuat. Namun, mereka juga perlu mengirimkan orang kuat untuk menyelesaikan masalah ini. Hudson memilih untuk diam. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan. Dia harus melaporkannya ke atas. Bab 1209, dia seorang guru. Abdi dan yang lainnya sudah berkorban, jadi masalah menganeksasi Asosiasi Pedagang Indonesia pasti juga sudah selesai, bukan? Tanya Yuri dengan lesu. Untuk saat ini. Yuri tersenyum dan berkata, hanya selembar kertas perjanjian saja, tidak akan terlalu membatasi. Mereka tidak menyerang, jadi mari kita mulai serang demi keuntungan bersama. Maksud Anda, likuidasi semua kekuatan Asosiasi Pedagang Indonesia di luar wilayah kalian. Tapi, itu berarti Anda melanggar perjanjiannya kalau melakukan itu. Apa ada masalah? Hudson terkejut saat ditanya Yuri kembali. Memang benar. Logika para penjahat seperti ini sudah umum terjadi di Barat. Kebenaran hanya berdasarkan kekuatan. Hudson tersenyum dan berkata, saya mengerti. Saya akan menunggu kabar baik Anda. Di sebuah mansion di kota Simalung, Direktur Asosiasi Dolu, Yuri, menutup telepon. Tangannya memegang pena dan mencoret nama Abdi dan lainnya di atas kertas. Yuri memiliki tubuh yang seksi dan mengenakan pakaian yang terbuka. Dia menyilangkan kakinya, sehingga beberapa bagian di bawah roknya tampak jelas. Yuri, apa orang bodoh itu menggagalkan rencananya lagi? Tanya seorang pria tampan berambut pirang mengenakan jubah merah yang duduk di hadapannya sambil menggoyangkan gelas anggur merahnya dan tersenyum. Kardinal dari Curio Barat, Abdul. Mereka selalu begitu. Apa rencanamu selanjutnya? Kita harus menangkap putri Profesor Zafir. Cudo kita sudah banyak mendukung, bahkan aku saja juga belum tentu bisa mengundang alam malaikat tingkat tinggi. Meskipun sulit, kita juga harus menghabisi bagian timur. Kita sudah melewatkan 20 tahun, kita pasti akan terancam kalau memberi mereka waktu 20 tahun lagi. Abdul mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu menyipitkan mata dan berkata, kamu benar. Konon, Raja Serigala Kutub dari keluarga Fidraun sedang bersiap mengarahkan pasukan ke wilayah utara dan timur untuk mencari musuh yang membunuh cucunya. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengirim makhluk ilahi juga untuk menginvasi perbatasan wilayah. Dengan cara ini, mungkin saja kita bisa berhasil sebelum hari pengucapan syukur. Itu adalah ide yang bagus. Harus bagaimana menghadapi Asosiasi Pedagang Indonesia? Sejauh yang aku tahu, bisnis mereka sangat berpengaruh di wilayah barat juga.
Aku khawatir kedua belah pihak akan terluka kalau menghancurkan mereka dengan gegabah. Delwyn. Apa? Terlihat rencana Yuri di matanya yang menawan. Konglomerat Wulina miliknya bisa menggantikan Asosiasi Pedagang Indonesia? Delwyn bukan orang yang mudah diajak bicara. Bagaimanapun juga, dia adalah orang asing, tidak akan sulit untuk membujuknya selama kita berusaha. Hudson menutup telepon dan Jayden yang ada di sebelahnya buru-buru bertanya. Kakek, apa maksud Nona Yuri? Apa mereka bersiap untuk menyerang? Benar. Baik keluarga Quest, keluarga Suhardi, keluarga Shibata, dan semua keluarga Asosiasi Pedagang Indonesia, mereka segera hanya bisa melakukan bisnis domestik. Ini adalah serangan balik yang kuat bagi mereka, kata Hudson sambil mengangguk. Jadi, kita hanya perlu menunggu sanksi diberlakukan dan Asosiasi Pedagang Indonesia akan berinisiatif berdamai dengan kita? Tanya Jayden dengan penuh semangat. Pintar. Hudson mengangguk menyetujui. Dia melirik Sapta dan berkata, semangatlah. Barat akan mengirim orang yang lebih kuat untuk membantu kita dan aku juga akan melaporkan ini pada para tuan. Hei, orang yang kamu bilang itu akan segera mati. Baguslah. Ayah, memang aku lalai dalam tugasku tadi. Aku akan introspeksi diri. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menekan dan membatasi Asosiasi Pedagang Indonesia lagi. Sapta mengepalkan tinjunya dengan erat dan wajahnya terlihat sangat ingin mencoba. Dia berharap hari itu akan segera datang. Hudson mengangguk puas. Ayah, omong-omong, apa kamu sudah mengetahui keberadaan Profesor Zafir? Tanya Sapta mengubah topik. Ada beberapa berita untuk saat ini, tapi belum pasti. Kenapa kamu begitu peduli dengan Zafir? Anda lupa? Zafir punya informasi rudal mutakhir di tangannya. Kalau bisa mengundangnya, keluarga Winarno akan menguasai banyak teknologi inti. Kita yang menggenggam nasib kita sendiri. Jadi, para atasan baru bisa benar-benar menghargai kita, tidak menganggap kita hanya sebuah pion. Kata Sapta dengan tulus. Pertimbanganmu benar juga. Aku akan menggunakan beberapa sumber data khusus untuk segera menemukan keberadaan Zafir. Hudson tidak curiga sama sekali dan tidak menyadari tatapan mata putranya yang perlahan-lahan berubah dingin. Setelah Agam dan lainnya meninggalkan hotel, mereka bergabung dengan Amigo dan yang lainnya di pinggiran. Mereka sangat senang mengetahui masalah Asosiasi Pedagang Indonesia sudah terselesaikan dan mendapat setengah dari aset Asosiasi Lajak Utara. Mereka merasa senang seperti selamat dari bencana. Perasaan Amigo dan Sheila menjadi kacau melihat Agam dikelilingi oleh ayah mereka dan sekelompok bos. Pak Agam bukan hanya menghadapi musuh yang kuat, tetapi juga menyelamatkan keluarga mereka dari bencana. Pak Agam ini terlalu kuat. Pasangan ini langsung merasa sangat kagum dengan Agam. Mereka memandang Agam seperti penggemarnya. Ekspresi wajah Yuslan terlihat penuh rasa bersalah. Dia menghela napas dan berkata, Pak Agam, aku ingin meminta maaf padamu. Aku sudah memandang rendah kamu sebelumnya karena aku picik. Tuan Yuslan, jangan khawatir, aku tidak berpikiran sempit. Kata Agam sambil menggelengkan kepalanya. Ya, Paman Yuslan. Pak Agam sangat murah hati. Dia jarang marah pada kita. Kata Sheila sambil tertawa. Yuslan menghela napas. Dia mencoba memahami kata Sheila dan merasa ada yang salah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Agam dengan heran. Apa? Jawab, Joseph, Arnold, dan yang lainnya semua heran. Sheila, apa yang kamu katakan? Pak Agam adalah guru kalian? Kata Joseph dengan heran. Ayah, Pak Agam adalah dosen pembimbing kami. Kata Sheila dengan bangga. Kapan itu terjadi? Seingatku bukankah dosen pembimbing kelas kalian adalah Ferdi? Tanya Gerald tiba-tiba. Pak Agam baru masuk beberapa waktu lalu dan menjadi dosen pembimbing baru kami. Jelas Amigo. Bocah kecil, kenapa kamu tidak mengatakan ini sebelumnya? Ekspresi wajah Yuslan menjadi muram. Ayah, sejak kapan aku memberitahumu tentang masalah sekolah? Kata Amigo sambil cemberut. Yuslan dan yang lainnya tampak malu. Benar juga. Saat anak-anak membuat kekacauan di sekolah, mereka juga hanya menyuruh asisten atau sekretaris yang menanganinya dan tidak pernah bertanya tentang hal-hal itu. Namun, situasi sekarang agak kacau.
pemuda yang menyelamatkan Asosiasi Pedagang Indonesia dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan ternyata adalah dosen pembimbing di sekolah anak mereka. Suasana entah kenapa menjadi aneh. Saat terjadi masalah pada Agam, mereka tidak senang saat mengetahui Amigo dan Zain menggunakan koneksi untuk membebaskannya. Mereka bahkan berpikir Agam hanya seorang guru saja, jadi tidak usah begitu heboh. Namun, mereka kelelahan menangani kekacauan yang dibuat keluarga Winarno, jadi tidak peduli dengan hal itu. Dilihat dari situasi sekarang, untungnya keluarga Winarno membuat kekacauan. Kalau tidak, mereka akan membuat masalah saat sedang senggang dan menyinggung Agam, maka semuanya akan gawat. Tidak, ini bukan cuma gawat. Masalah akan menjadi gawat sekali. Bab 1210, jarang keluar belakangan ini. Sebagian besar dari kalian adalah orang tua murid-muridku, jadi aku menolong kalian demi muridku juga. Tapi kalian ini tidak kompeten menjadi orang tua. Agam melirik mereka dengan penuh arti. Yuslan, Gerald, dan lainnya menundukkan kepalanya. Mereka seperti siswa yang mengakui kesalahannya. Melihat hari sudah larut, Agam membawa Amiga dan Sheila kembali ke sekolah. Yuslan dan Gerald menerima beberapa panggilan telepon dan tidak langsung bubar. Beberapa pasukan keluarga Quist di luar negeri telah musnah. Yuslan melaporkan kabar buruk. Begitu juga dengan keluarga Shibata. Beberapa daerah penambangan tanah runtuh dan sudah ada bukti itu dilakukan oleh pesaing. Kata Arnold. Situasi di luar negeri saat ini masih tidak baik. Kata Joseph sambil menghela napas. Sesuai perkiraanku, walaupun Asosiasi Lajak Utara berkompromi, orang-orang yang mendukung mereka juga tidak akan berhenti begitu saja. Kata Yuslan. Bagaimana menurutmu sekarang? Bagaimana kalau kita katakan masalah ini pada Pak Agam dan tanya apa dia punya ide? Apa kamu tidak malu? Apa kamu benar-benar mengira Pak Agam itu maha kuasa? Semua orang terdiam. Memang benar. Agam sudah berbaik hati telah membantu menyelesaikan masalah mematikan mereka sebelumnya. Walaupun dia memiliki cara, dia juga tidak mungkin bisa mencapai luar negeri. Apa kalian semua lupa apa yang dikatakan Pak Agam sebelumnya? Gerald mendengus dingin dan membuat suasana hati semua orang menegang. Dia membantu kita hanya demi anak-anak kita. Dengan kata lain, dia tidak perlu membantu kita. Kata Gerald. Gerald baru saja sadar. Mengapa Agam ingin membantunya memecahkan masalah Bukit Barat waktu itu? Gerald masih bertanya-tanya apa jangan-jangan Agam suka membantu orang? Semuanya sudah jelas sekarang. Keluarga Suhardi bisa selamat dari bencana dan terus melangkah sampai titik ini. Semuanya karena Agam menghargai Zain. Sebenarnya, kalian pikirkan baik-baik 3 syarat yang diajukan Pak Agam kepada Asosiasi Lajak Utara. Kalian pasti bisa mengerti maknanya juga. Wajah Yuslan pucat, dia sepertinya ketakutan. Yang pertama adalah yang paling intuitif. Dia hanya menyuruh Asosiasi Lajak Utara serahkan setengah asetnya, berarti dia tidak ingin mereka hancur juga. Pada saat yang bersamaan, dia juga tidak ingin asosiasi bisnis lokal kita dianeksasi oleh aliansi yang dikendalikan oleh musuh. Yang dia lakukan hanyalah mencari keseimbangan. Keseimbangan apa? Semua orang tercengang. Bukan hal yang baik untuk menjadi satu-satunya. Kata Gerald dengan pelan. Lalu, maksud dari perbuatannya? Pikirkan saja. Siapa yang paling menguntungkan jika keadaannya tetap seperti ini? Bukan Asosiasi Pedagang Indonesia dan pastinya bukan Asosiasi Lajak Utara juga. Jadi, siapa sebenarnya yang untung? Agam sendiri? Agam dengan kekuatannya yang seperti itu, seharusnya tidak peduli dengan hal seperti ini. Kalau tidak, dia bisa mengungkapkan kekuatan dan identitasnya sejak awal untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan yang diinginkannya dengan mudah. Masalah ini tidak terpecahkan bagi mereka. Agam sudah kembali ke sekolah. Agam masih belum kembali ke asrama, terlihat ekspresi rombongan kelas terkejut. Ada yang mengatakan tidak akan membuat masalah lagi kelak dan pasti patuh pada Agam. Terlihat jelas para murid ini sudah mendapat peringatan dari ayah mereka. Setelah kembali ke asrama, Agam berinisiatif untuk mengaku kepada Vero semua yang telah terjadi malam ini. Vero melirik Agam. Namun, Vero sangat mendukung semua yang dilakukan Agam. Vero juga tahu Agam pasti akan melakukannya, selama itu menyangkut kepentingan semua makhluk hidup. Bagaimanapun juga, Agam adalah penguasa neraka. Zina tidak ada di sekolah, jadi Vero tinggal di kamarnya. Agam menginap semalam di kamar bibinya lagi,
Tercium aroma wanita di selimutnya. Agam berpikir sejenak dan memutuskan sebaiknya cepat pindah rumah. Bibinya Agam tidak keberatan dia tinggal di kamarnya, tetapi pasti merepotkan. Keesokan paginya, Agam menanyakan tentang asrama baru, tetapi masih belum ada kabarnya. Bagaimanapun juga, Agam keluar pagi dan pulang larut. Agam merasa tidak nyaman untuk keluar jika diatur tinggal bersama guru lain. Agam menelepon Zhao dan memintanya untuk merapikan sebuah villa kecil di Bukit Barat, agar dia tidak usah khawatir mengganggu orang lain jika kadang-kadang pulang telat. Kelas 3142 ada kelas di pagi hari. Agam berkeliling di sekitar kelas. Saat melihat Agam di luar jendela, Zain dan yang lainnya, yang awalnya masih diam-diam bermain dengan ponsel mereka, langsung terkejut dan menegakkan punggung mereka untuk fokus mendengarkan pengajaran. Agam tidak mengatakan apapun. Rencana kehidupan masa depan siswa ini pasti mengambil alih bisnis keluarganya. Tidak ada gunanya juga membiarkan mereka mempelajari kursus profesional ini. Agam menyuruh mereka untuk menghadiri kelas adalah untuk menanamkan sikap mereka agar serius dalam melakukan sesuatu. Lagi pula, ini adalah kampus, bukan SMA. Mereka semua sudah dewasa. Agam hanya meminta gurunya untuk lebih ketat dalam hal ujian dan mata pelajaran yang gagal. Bagaimana para siswa melakukannya? Urusan mereka. Sebagai seorang dosen pembimbing, Agam tidak akan terlalu terlibat. Saat Agam hendak pergi, beberapa orang berjalan ke arahnya di koridor. Selain Profesor Antono dan yang lainnya, Ferdi juga bersama dengan mereka. Ekspresi wajah mereka langsung menjadi muram begitu melihat Agam. Terutama Ferdi, seperti Agam berutang uang padanya. Agam, kebetulan sekali. Ferdi menghalangi di depan Agam. Jika tidak mengejek Agam, dia merasa tidak nyaman sepanjang hari. Apa kamu tidur nyenyak tadi malam? Aku tidak bisa tidur nyenyak karena aku tidur dengan Maya kemarin. Haha, tubuhnya benar-benar nyaman. Sayangnya, wanita idaman yang telah kamu kejar selama 3 hingga 4 tahun, sangat bahagia bersama aku kemarin. Apalagi, kita tidur di villa di Bukit Barat. Melihat Agam mengabaikannya, Ferdi melanjutkan. Sebagai rekan kerja, aku akan memberitahumu sesuatu. Maya sampai sekarang masih polos. Malam pertamanya diberikan padaku. Ekspresi wajah Ferdi terlihat bangga dan memprovokasi Agam saat mengatakan itu. Lalu, kenapa kalau kamu kaya dan dilindungi keluarga Suhardi? Bukankah keperawanan wanita idamanmu tetap diambil olehku? Agam melirik Ferdi dan berkata, kamu sangat menyedihkan. Agam tidak menyentuh Maya selama 3 hingga 4 tahun kuliah. Bukannya Agam tidak mau, tetapi dia berpikir harus menghargai wanita yang disukainya. Dia merasa harus menyimpan malam pertama mereka pada malam pernikahan. Tentu saja, cara berpikir Agam kuno. Namun, Agam selalu menghargai perasaan. Hanya bisa bilang kalau Agam sudah bertemu dengan orang yang salah. Kemudian, Agam juga tahu Maya dan Ivan berselingkuh dan berkhianat. Sesuai logika, Maya telah bertindak lebih awal, tetapi Ferdi malah mengucapkan kata-kata ini. Kelihatan jelas, ibu dan putri ini sudah memperbesar permainannya dan sudah menjebak Ferdi masuk ke dalamnya. Apa yang menyedihkan? Aku rasa kamu yang menyedihkan. Sudah mengejarnya selama bertahun-tahun, tapi kamu bahkan tidak menyentuh tubuhnya. Pada akhirnya, aku yang mendapatkannya. Kata Ferdi dengan sangat marah. Tatapan Agam membuat Ferdi merasa sangat tidak nyaman. Yang diharapkan Ferdi seharusnya tidak seperti ini. Pada saat itu, telepon Agam berdering dan itu adalah telepon dari Isadora. Kak, apa kamu ingat Kak Sally? Dia datang mencariku dan ingin kamu membantunya. Baiklah, suruh dia menungguku di perpustakaan. Setelah menutup telepon, Agam melirik Ferdi dan berkata, biar ku ingatkan, jangan terlalu sering keluar belakangan ini. Hati-hati berjalan, jangan terjatuh sampai merusak kepalamu. Kening Ferdi hitam, matanya merah, dan energi jahat yang mengerikan sudah mulai muncul. Terutama, Ferdi masih berhubungan dengan Maya, jadi dia sudah terlibat karma. Ferdi akan segera terkena balasannya. Kamu mengutukku. Agam, kamu sudah tidak tahan, bukan? Haha, aku tidak marah karena aku sangat mengerti. Bagaimanapun juga, kamu sudah mengejarnya selama bertahun-tahun, tetapi dia telah menjadi milikku. Kamu pasti sangat kesal. Mata Ferdi berbinar dan merasa sangat senang. Agam malas untuk memedulikan Ferdi dan langsung pergi ke perpustakaan.